Yang sisi sebelah sini apa kabar? Sisi tengah apa kabar? Sebelah sini apa kabar? Ibu deg-degan ya, Bu? Oh, mohon maaf Ibu, saya baru orangnya Ibu. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan, Ibu Ida Buni Gunadi Sadikin beserta jajarannya, para penasehat Dharma Wanita Persatuan instansi pemerintah pusat, para ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi, Kabupaten, Kota seluruh Indonesia. Apa kabar ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan? Yang sisi sebelah sini apa kabar? Sisi tengah apa kabar? Sebelah sini apa kabar? Tepuk tangan dong untuk ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan, ternyata semangatnya luar biasa. Ini dari seluruh Indonesia. Tadi Bu Ketua Umum mengatakan sebenarnya awalnya hanya dibatasi 200 orang, kemudian naik 400 orang, sampai akhirnya antusiasnya ibu-ibu DWP ini tidak terbendung dari seluruh Indonesia. Sampai hari ini 900 lebih ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan datang berkumpul di Jakarta pada pagi hari ini untuk mengikuti acara capacity building. Semangat ya ibu-ibu semua ya, hari ini masih sampai jam 5 sore tadi kata Bu Ketua Umum. Coba saya nanti cek, kalau saya bilang semangat pagi, bilang pagi. Siap? Semangat pagi. Semangat pagi. Dharma Wanita Persatuan sehat berdaya. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmat karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul bersilaturahmi dari seluruh Indonesia di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Semoga kehadiran kita semua di sini dalam semangat kebersamaan dan kolaborasi yang baik menjadi awal dari langkah-langkah positif yang bisa bermanfaat bagi kemajuan bersama, baik itu DWP pusat juga DWP tingkat daerah, ibu-ibu semuanya.
Mari kita mulai acara hari ini dengan penuh semangat dan penuh kebahagiaan. Tahun ini DWP meluncurkan seragam baru, warnanya pun bagus sekali, fresh. Saya yakin ini akan membawa semangat baru untuk ibu-ibu semuanya. Lebih bersemangat, lebih fresh, dan kedepannya akan banyak inovasi-inovasi untuk program DWP. Kita buktikan bahwa kekuatan perempuan itu sangat luar biasa. Tadi sudah dikatakan Ibu Ketua Umum, kalau kita berkembang maka anak dan keluarga juga akan ikut berkembang. Kita itu memegang peranan yang sangat penting di suatu keluarga. Banyak sekali fungsi kita di dalam keluarga seperti manajer, memegang peran pendidikan, keuangan, kesehatan, semua kita ayai, semua kita kerjakan. Jadi bisa dibilang kalau ibunya bahagia di rumah, maka anak-anak dan suami juga keluarga akan ikut bahagia. Kalau yang sakit ibu itu pasti rumah juga akan berantakan. Jadi mari kita sama-sama sebagai pendamping pegawai negeri tidak hanya mendampingi saja sebagai status, tapi kita juga memiliki peran, kita juga memiliki fungsi, dan juga tentu saja kita bisa bermanfaat tidak hanya untuk keluarga kita saja, tetapi untuk masyarakat Indonesia yang lebih luas. Dalam hal ini kita bisa lakukan bersama dengan program-program yang sudah dicanangkan di DWP, di kementerian masing-masing, di daerah masing-masing. Yang pasti tadi sesuai dengan Mars DWP itu akan menyentuh pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Tadi juga Ibu Ketua Umum sudah menyampaikan banyak sekali yang sudah dilakukan DWP terkait dengan bidang pendidikan, kemudian di kesehatan, dan ternyata ada salah satu masalah di anak-anak kita sekarang ini adalah terkait dengan kebugaran ya Bu. Itulah salah satu yang harus kita hadapi bersama karena sekarang ini sudah zamannya gadget. Jadi kita aja kalau sudah megang gadget malas untuk beranjak, apalagi untuk bergerak dan berolahraga. Itulah yang harus kita terus kembangkan, semangat anak-anak untuk terus berolahraga. Saya pengennya itu kayak dulu kita zaman saya sekolah itu ada senam kesehatan jasmani. Jadi itu dilakukan setiap hari Jumat, biasanya pagi-pagi sebelum kelas dimulai ada senam SKJ itu dulu. Semoga di anak-anak kita sekarang juga bisa diterapkan kembali di luar jam olahraga masing-masing kelas, karena biasanya masing-masing kelas kan sudah mempunyai jam olahraga 1 kali dalam 1 minggu. Tapi semoga ada tambahan gerakan senam bersama ini untuk anak-anak kita, paling tidak untuk menambah kebugaran anak-anak kita bersama. Karena memang untuk menyiapkan Indonesia Emas 2045, tadi seperti dikatakan Ibu Ketua Umum, harus dimulai dari sekarang. Kita harus menyiapkan anak-anak kita dari sekarang, dari sisi kesehatan. Kita harus menurunkan angka stunting, walaupun tahun ini sudah turun sedikit di angka 19,8%, tapi itu masih harus kita maksimalkan lagi untuk penurunan kasus stunting. Dan saya yakin bersama-sama dengan kerjasama berbagai pihak ini bisa terwujud nantinya. Kemudian untuk kebugaran anak, gizi, pendidikan, semua harus disiapkan dari sekarang. Dan saya juga mengapresiasi tema yang diangkat pada kesempatan ini, yaitu sinergi Dharma Wanita Persatuan dalam mewujudkan keluarga sejahtera dan perempuan tangguh menuju Indonesia maju.
Ini sangat relevan dalam menjawab tantangan keluarga Indonesia yang saat ini kita menghadapi triple burden malnutrition, yaitu undernutrition atau kurang gizi, stunting, wasting, underweight, kemudian overnutrition yang diperberat dengan kurangnya aktivitas fisik tadi yang berpengaruh kepada kebugaran anak, sehingga itu menyebabkan banyaknya overweight atau obesitas. Bahkan banyak anak-anak yang gula darahnya juga sudah tinggi di usia yang masih sangat kecil. Nah, itu yang harus kita perhatikan, asupan-asupan anak-anak kita ke depannya. Tapi saya yakin karena ini yang bergerak adalah ibu-ibu yang pasti sudah banyak yang mempunyai anak juga. Jadi ini sangat relate dengan ibu-ibu ini. Apa saja yang harus kita berikan kepada anak-anak kita yang sesuai dengan gizi untuk pertumbuhan mereka yang baik tentunya. Kemudian yang ketiga itu ada defisiensi zat gizi mikro. Dan ketiga hal tersebut adalah persoalan awal yang bisa mempengaruhi masa depan generasi bangsa dan semuanya terjadi mulai dari keluarga, lingkungan terkecil masyarakat Indonesia. Jadi ini bisa kita mulai dari keluarga-keluarga kita masing-masing untuk kemudian kita terapkan ke masyarakat yang lebih luas. Dan sepertinya ketiga hal tadi cukup familiar untuk Ibu Ketua Umum DWP kita. Jadi saya sangat yakin di bawah kepemimpinan Ibu Ida ini nanti program-program DWP akan semakin banyak inovasinya dan tentu saja semakin banyak menyasar ke masyarakat yang lebih luas. Dan pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto ini memiliki program-program nasional yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya keluarga, yakni MBG dan CKG. Tadi sudah disebutkan Ibu Ketua Umum juga sudah 50 juta ya Bu ya, yang sudah mengikuti CKG ini, yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat kita. Dan disinilah peran DWP menjadi sangat penting karena bisa membantu memastikan kebijakan tersebut bisa merubah perilaku sosial sehingga kesadaran para masyarakat akan kesehatan dan kesejahteraan keluarga akan terus meningkat. Dan yang tidak kalah penting dapat membantu memastikan program tersebut dapat terlaksana dengan baik di lapangan, meminimalisir adanya resiko-resiko yang kurang baik terhadap kurangnya pengawasan atas pelaksanaan kegiatan tersebut di lapangan. Karena DWP, saya berharap bisa menjadi mitra pemerintah pusat dan di daerahnya masing-masing mengawal program dan kebijakan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Pada kesempatan ini, saya juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya karena DWP Pusat memberi respon yang tanggap atas tantangan-tantangan yang sering ditemui di lapangan. Mengundang ibu-ibu DWP semua ke Jakarta ini untuk mengikuti penyelenggaraan pelatihan dan peningkatan kapasitas diri. Saya juga berharap ibu-ibu semua dapat semakin berdaya, baik dalam menjaga kesehatan keluarga serta meningkatkan kesehatan keluarga. Oleh karena itu saya berpesan kepada seluruh anggota Dharma Wanita Persatuan yang mengikuti acara ini, gunakan momen ini untuk belajar mengisi kantong ilmu kita agar kita semakin siap menghadapi tantangan. Di saat yang sama, manfaatkan kesempatan ini juga sebagai sarana silaturahmi antara DWP yang berada di daerah dengan DWP yang berada di pusat, karena koordinasi harus terus berjalan antara DWP yang ada di daerah dengan DWP yang ada di pusat. Dan mungkin sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya mau undang 2 orang ibu DWP yang sudah jauh-jauh datang ke Jakarta. Saya panggil yang pertama Ibu Nur Hayati Ma'ruf. Ini dari Pulau Talibu, Provinsi Maluku Utara.
Yang kedua Ibu Delina Kapahabol dari Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Ibu Delina dari Papua Pegunungan. Ayo Mama, maju Mama. Selamat pagi Bu, apa kabar? Sehat? Sehat Mama? Puji Tuhan baik ya. Coba diperkenalkan namanya dan jabatannya di DWP masing-masing sebagai apa? Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Ibu, saya perkenalkan nama saya. Saya dari Maluku Utara, dari Kabupaten Pulau Taliabo. Nama saya Nur Hayati Ma'ruf, Ketua DWP Pulau Taliabo. Yang perjalanan Bu? Keanggotaan dari DWP? Anggota DWP-nya 100 orang. 100 orang. Iya. Di DWP Maluku Utara apa yang sudah dilakukan ibu-ibu DWP-nya Bu? Bagaimana Bu? Apa yang sudah dilakukan ibu-ibu di? Oh, disalurkan semua kegiatan-kegiatannya Ibu, saya sudah laksanakannya. Ada tantangan apa yang dihadapi di DWP Ibu? Semua lancar programnya? Semua lancar programnya? Iya, programnya itu cuma kegiatan setiap hari Jumat olahraga, kemudian rapat rutin juga setiap bulan. Kegiatan kemasyarakatnya apa Bu? Iya, Yang ke masyarakat? Oh, kegiatan masyarakat. Kegiatan masyarakat itu juga ikut dalam partisipasi Dharma Wanita Ibu. Kita kegiatan sehari-hari. Ibu deg-degan ya Bu? Oh, mohon maaf Ibu, saya baru orangnya Ibu. Oh iya. Tenang Bu. Tapi DWP apa? Bidang pendidikan masuk, ekonomi masuk, sosbud masuk semua ya. Banyak berikan pelatihan juga ke masyarakat. Ya. Sehat-sehat ya Ibu DWP dari Pulau Taliabu semuanya. Ada berapa orang yang datang ke sini? 5 Ibu, 5 orang. Tapi perjalanannya cukup jauh Bu. Oh, kemarin naik apa? Kami berlima itu dari hari Sabtu dari Taliabo menuju Kendari 24 jam Bu. Oh ya? Iya. Via darat? Iya. Via darat 24 jam? Laut Bu, naik kapal. Naik kapal. Iya. Kemudian saya bersama 5 orang itu menuju Makassar Bu, transit naik pesawat Makassar. Kendari ke Makassar. Naik pesawat. Iya. Jadi transit di Makassar baru ke Jakarta. Jadi berangkat hari Sabtu sampai sini hari? Oh, berangkat hari Sabtu, tiba di sini hari Sabtu Bu. Berarti di sana hari Jumat. Berangkat. Oh. Ibu jauh sekali ya Bu. Berangkatnya dari Taliabo hari Jumat. Oh, hari Jumat. Ya. Tiba di sini hari Sabtu. Hari Sabtu. Kemudian terbang ke Makassar, Jakarta. Jadi kami berlima di sini Ibu sudah 4 hari ini. Sudah 4 hari. Sudah kemana aja? Iya. Sudah pergi kemana? Sudah keliling-keliling di mall Ibu karena memang yang dicari mall ya. Soalnya kami di sana daerah terpencil Ibu, jadi kalau memang ada kegiatan begini berarti kita bisa menyesuaikan. Nah Ibu Ketua Umum ini salah satu anggota DWP yang sangat semangat karena untuk datang ke Jakarta ini penuh perjuangan sekali. Boleh tepuk tangannya yang untuk Provinsi Maluku Utara. Senang nggak Bu datang ke Jakarta? Senang Bu, saya merasa bangga juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena selama ini Ibu saya merasa rindu memang.
Saya rindu sekali deh Ibu. Bilang Bu Ketua, Bu, setiap tahun Bu gitu. Setiap tahun Bu ada capacity building biar semua bisa silaturahmi dari seluruh Indonesia. Setuju ya Bu ya? Terima kasih ya Bu ya, sehat-sehat ya Bu. Mama, apa kabar Mak? Baik. Bu, tunggu dulu Bu. Nanti turun sekarang nggak dapat hadiah loh. Mama apa kabar Mama? Dan kabar baik. Sini Mama. Mama kemarin kesini naik apa dari Papua Pegunungan? Naik pesawat Batik Air dari Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Langsung ke Jakarta. Ya, langsung dari Papua ke Jakarta, 5 jam. 5 jam. Tepuk tangan dong yang ini untuk Mama Delina Pahabol. Mama boleh cerita nggak untuk DWP di Papua Pegunungan seperti apa kegiatannya? Saya cerita sedikit untuk DWP Papua Pegunungan. Kami dari Kabupaten Yahukimo dapat berjalan baik dan hari Jumat dan hari Sabtu kami olahraga bersama dengan pemerintahan. Oh, di pemerintah. Iya, di pemerintah. Dan organisasi kegiatan DWP dapat berjalan baik. Terima kasih ya Mama ya sudah jauh-jauh. Senang tidak Ma datang ke Jakarta? Senang tidak datang ke Jakarta? Senang sekali, tapi mengingat biaya untuk datang di Jakarta. Mama berapa orang dari DWP Papua Pegunungan? 7 orang. 7 orang. Mana yang dari Papua Pegunungan? Salam sehat ya mama-mama semua ya. Nanti pulang hari apa Mama ke Papua? Naik pesawat lagi Batik Air. Sebentar malam kami akan pulang ke Papua. Dari Jakarta ke Papua di pagi. Datang hari apa kemarin? Kemarin. Baru kemarin? Ya. Belum sempat jalan-jalan? Hah? Iya. Mau ke mall? Ya, sedang Nanti mau diajak jalan-jalan, ini tapi ya, Ibu Nurhayati ajak ke mall ya Bu ya. Ajak jalan tapi tiket sudah beli, tidak bisa dihanguskan lagi. Sehat-sehat ya Mama ya, terima kasih ya. Semuanya semangat selalu ibu-ibu DWP, apalagi yang ada di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Terima kasih untuk setiap waktu yang sudah diberikan, tenaga yang sudah diberikan, pikiran yang sudah diberikan, dan semangat yang selalu ada. Bisa naik sepeda tak Mama? Bisa naik sepeda? Ke Papua besok naik sepeda? Bawa pulang ya Mas? Ya, sepedanya terima ya. kasih banyak. Ben. Terima kasih Tuhan berkati sama kita foto. Terima kasih, semangatnya luar biasa sekali ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan ini. Saya yakin ke depannya Dharma Wanita Persatuan akan semakin banyak menyentuh ke masyarakat dan menghasilkan manfaat yang baik juga untuk kesejahteraan dan kesehatan masyarakat di Indonesia. Dan terakhir dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, pelatihan dan pengembangan kapasitas Dharma Wanita Persatuan tahun 2025 secara resmi saya nyatakan dibuka.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, meridhoi dan menyertai setiap langkah dan kebaikan yang kita lakukan bersama ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Dalam hitungan ketiga, 3, 2, 1. Pelatihan dan pengembangan kapasitas Dharma Wanita Persatuan tahun 2025 telah resmi dibuka. Sekali lagi, 3, 2,